Tes. Oke, selamat malam. Karena gue rekaman, karena gue rekamannya malam. Eh, jadi setelah kemarin selesai rekaman yang video tutorial sebelumnya, gue mikir kan, gue ngeliat editan gue lagi, gue mikir ada satu tutorial yang seharusnya gue cover sebelum ini pak, sebelum tutorial shake. Tutorial apa itu? Tutorial kamera. Jadi kalau kalian tahu ini scene ini ya kan, itu sebenarnya ini apa, footage-nya diem aja. Ini footage-nya diem aja, yang gerak itu kamera. Jadi kalau kamera kita hide sebenarnya diem aja footage-nya ya kan. Nah, mungkin kalau kalian yang udah jago ngedit, kalian mikir ini sepele, kalian trivial sekali, ini tidak ada gunanya, buat apa begini tutorialin, ya gak sih? Tapi gue sendiri dulu 2017 pas baru mau belajar kamera itu gue wah gila, gue juga bingung sih cara gimana ya kan, karena saya juga pernah noob pak, saya juga pernah cupu. Wah, sampai sekarang masih cupu sih, tapi setidaknya dulu lebih cupu. Yang gue lakukan dulu adalah gue terus-terusan nontonin si Loveberry 32, dan dia nih kameranya menurut gue yang paling keren sih. Lu lihat dah anjir, legit ya gue nih kamera. Dan menurut gue sampai sekarang nggak banyak orang yang bisa kamera kayak dia. Tapi kalau yang kalau editor yang Indonesia, perasaan gue sekarang banyak udah jago dah kayaknya soal kamera-kameraan ya. Tapi yang ini video ditujukan untuk yang baru mau belajar kamera-kameraan ya kan, biar nggak hilang arah gitu, biar langsung ada, setidaknya ada fondasi lah yang mau belajar di mana. Ngomong-ngomong, untuk tutorial selanjutnya gue bikin votingan di Discord Nasi Kuru. Nih untuk sekarang yang menang speed graph. Tapi kalian kalau mau expression silahkan kalian vote ya kan. Atau mungkin kalau ada pilihan ketiga, yaitu tutorial 3D, mungkin tutorial 3D interior mungkin ya. Jadi kalau kalian pengen tutorial 3D interior, kalian komen di bawah tuh Rex spasi Ramersa keren spasi tutorial interior EV dong. Nanti gue bakal bikin itu lebih dulu kalau misalnya banyak yang komen. Oke. Oh ya, jangan lupa stinger dulu bos, anjas. Oke. Jadi kita langsung aja, kita apa namanya, belajar bikin kamera yang begini, kamera yang kayak yang part barusan. Nge-lag lagi lah. What, kok slow motion men? Gua nggak tahu kenapa slow motion, tapi itu harusnya kayak kamera yang tadi. 30 udah bener kok. Gua nggak tahu kenapa slow motion. What the fuck slow motion bro? Tapi yang jelas harapan ya, target gue jadinya kayak ini. Oke, di sini gue bakal kira-kira ngasih insight lah gimana cara bikinnya, biar kalian nggak apa yang mau belajar kamera nggak, setidaknya ada pondasi. Oke. Pertama-tama ada satu buah preset yang menurut gue ya nggak perlu banget sih, tapi kalau kalian punya itu bakal mempermudah. Itu nama presetnya adalah apa namanya, ayo gue juga lupa. Aftershake Video Copilot. Nih. What? Gue nggak tahu ya presetnya di mana, tapi yang jelas ada preset pokoknya dari video. Kayaknya di sini dah. Ini kalian download project file kayaknya di sini. Nah, ya ini dia. Di sini kalian download dulu, kalian pasang. Sebenarnya itu cuman wiggle, tapi setidaknya wiggle-nya dia dibikinin slider. Nih, bentuknya begini, dia ada slider beginiannya, jadi ya nggak perlu capek-capek bikin lagi. Oke, kita langsung aja. Langsung composition baru, bos. Pertama ya, kita obviously butuh footage, ya kan? Saya sudah menyiapkan 2 footage. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Tapi gue nggak tahu nih, kayak salah. Kayak gue salah copy. Nah, ini yang bener. Ini footage yang pertama, yang kedua yang ini. Oke. Terus kita ngapain?
Oh ya, pertama-tama gua agak ini emang. Pertama-tama kita bikin dulu dua-duanya 3D layer ya kan, karena kita bakal pakai kamera dan kamera membutuhkan 3D layer. Untuk kamera harus objeknya harus 3D layer supaya bisa kena efek dari kameranya. Nah, itu yang bener. Ya, seperti biasa kita geser ini ke sini. Jadi ntar kan kita mau nge-slide dari sini ke sini, tapi kita pakai kamera nge-slide. Jadi ini udah nggak bakal kita apa-apain lagi sampai habis. Paling kita hidupin motion blur dah. Untuk sekarang kita langsung bikin kamera layer baru. Yoi. Kalau mau ikut settingan gue silahkan. Ini settingannya. Kalau kalian punya settingan sendiri silahkan pakai juga, serah. Bikin null object 2 biji di pertama. Jadi dua null object ini gunanya untuk shake. Kenapa perlu 2? Karena nggak tahu, menurut gue pribadi lebih natural kalau shake-nya ada 2. Itu gerakannya jadi nggak monoton. Oke, kalau sudah, ini kita ganti warnanya karena supaya ntar kalau kita mau ganti settingan shake-nya kita tahu mana yang shake. Karena null itu defaultnya warna merah kalau di gua. Nah, kita bikin null baru. Nah, ini baru yang kita bakal animate di sini. Oke, jadi sekarang ya sudah. Ini aja settingannya. Langsung aja kita ke P, position, spirit dimension, X. Nah, X-nya kita animate ke sana. Kan cara menurut gue yang paling masuk akal untuk apa namanya. Oh ya, ngomong-ngomong, sebisa mungkin sih footage-nya lebih gede dari kanvasnya daripada dari komposisinya, daripada supaya apa namanya, fleksibel gerakan kameranya terpas nge-shake, karena kan bakal kasih kamera shake. Jadi sebaiknya footage-nya lebih besar dari ukuran komposisinya. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, sebenarnya menurut gue ini cara yang paling apa namanya, paling masuk akal ya untuk nganimate kamera. Karena kalau lu nge-animate kamera di sini, ini hassle-nya banyak banget men, dan lu nggak bebas juga lagi lah. Kalau sudah jadinya begini ya kan, masih kasar obviously karena kita belum ngapa-ngapain iniannya pak, belum ngapa-ngapain ininya value grabnya. Udah, kalau sudah kita langsung exposition, kita kasih F9 easy is, dan kita mulai otak-atik value grabnya. Geser sedikit dah biar ada ruang nafas dulu di awalnya. Kalau sudah, kita tahan kontrol, pencet di sini. Jadi kita bikin ini baru, apa namanya, ini baru, keyframe baru. Terus yang ini ditarik ke atas, yang ini tarik ke bawah. Dan saran gua, sesuai pengalaman, yang ini ditarik, apa yang ini lebih panjang dari sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu lebih panjang daripada dari sini ke sini. Jadi ini ditarik. Ya hasilnya bakal kayak kelewat pelan. Sure, dikencengin. Kencenginnya ngomong-ngomong bisa kalian select aja ya kan, kalian select, kalian kecilin ini. Oh yang ngomong-ngomong gue pakai value graph atau auto select graph type. Nah. Tapi kalau kalian lihat ini mungkin kalian mikir kayak what, kok nggak energik, nggak apa maksudnya, nggak seenak punya dia gitu. Karena sebenarnya kalau kalian lihat ini slow motion ya kan, ini pas di scene ini, kalau kalian lihat di scene ini itu ternyata dia nggak cuman X, ternyata dia ada motion Y nya juga, lihat nih. Nah, jadi dia pas geser itu dia ada ayunan ke atas bawah dikit. Kita bakal bikin itu juga karena why not? Jadi caranya adalah bikin 2 keyframe. Bikin 2 keyframe dia, nggak usah digeser-geser, langsung aja kita F9. Bikin apa namanya? Easy is. Kalau sudah, buka value graph-nya, pencet kontrol, tambahin yang baru. Nah, ini kita naikin dah.
Jadi sini kita kayak nambahin ayunan. Ya sih. Tapi kalau di sini lihat kayaknya ini kecepatan. Ini harus kita agak lambat. Dan menurut gua kayaknya bagusnya kalau ini kita tarik lagi ke bawah. Jadi dia habis naik, di sini turun lagi, di sini dia turun lagi, baru dia ke normal, ya nggak sih? Karena ya kita pencet kontrol, kita tambahin keyframe baru di sini. Oh. Menurut gue juga ini ketinggian. Jadi cara lain ini kan kelihatannya kayaknya ini ketinggian banget nih. Cara lainnya adalah cara lain untuk nuruninnya daripada lu turun manual bisa dipakai trik yang sama kayak gini. Kalau ini kan untuk percepatan perlambat, kalau ini untuk ngubah value-nya. Jadi biar nggak terlalu tinggi. Nah sebenarnya udah gini doang. Tapi kenapa kalau lu lihat punya dia kayaknya fluid banget tuh? Karena dia ini pak, karena dia nggak ada dikasih kesempatan untuk berhenti. Jadi habis setelah gerak langsung gerak lagi, 1 2 lah 3, langsung gerak tuh menambah fluid apa, jadi kayak natural lah gerakannya, sama hal yang gue lakukan. Tapi ini gue agak ini nih, agak delay. Sebenarnya bisa kalau mau. Ya slow motion lagi dia. Ya ngerti idenya lah ya. Dan ini apa namanya, itunya juga nggak jauh beda sama. Oh ini yang ke atas, nah nih ya gak sih, sama gak sih yang gue tunjukin ya kan. Jadi gimana caranya bikin dia seru nih, ini kalau menurut gue pribadi ini kebanyakan. Kita turunin. Nah. Kurang. Ya ini nih emang kalau ngedit begini nih feeling. Ini nggak ada rumusnya pak. Ini full feeling, full ini bener-bener feeling, pengalaman lah ya. Kalau sudah yang kesana, kita misalnya mau bikin balik biar apa namanya, biar maksudnya nggak dikasih nafas gitu. Caranya gampang. Pertama, ini kita duplikat ya kan. Tapi kan kalau kalian tadi tahu, ini ngarahnya ke kanan ya kan. Kita mau dia ngarah ke kiri sekarang. Caranya pertama kita geser dulu ini ke sampai kameranya berhenti. Buset, ada yang balap. Kalian buka Y-nya, X-nya. Kalau sudah, udah nih di balik. Jadi dia sekarang kalau kalian lihat, kalau kalian lihat sekarang dia jadi ke sana ya nggak sih. Ingat tadi awal lagi nih kita turunin. Nah kalau sudah, kita maunya si nol yang ini ada di titik yang ini biar bisa kita parent ya kan. Nah kalau sudah, caranya adalah dengan kita select semuanya, kita naikin itu sampai kira-kira roughly di tengah bareng sama nol yang lainnya, kira di sini. Nah udah lah, jadilah. Nah kalau sudah ya udah, tinggal di parent, bam. Oh tapi kalau kalian lihat di sini, hilang. Kalau kalian di sini hilang, nggak hilang bro. Di sini kita kebanyakan nariknya. Kalau sudah kebanyakan bisa dinaikin lagi supaya pas. Nah,
Yoi. Ya, kira-kira udah ada. Dan step terakhir tinggal ditarik ini biar jangan dikasih nafas. Oh iya, ngomong-ngomong, karena ini sudah ada apa? Sudah ada mantul lagi nih ya kan. Untuk yang kedua, sebisa apa? Menurut gua kita nggak perlu mantul lagi. Yang untuk yang kedua kita langsung. Jadi cara ngapus pantulannya, ini kan ada gini nih, ada kelebihan dikit nih. Ini ya udah diturunin aja. Tuh, jadi langsung dia nggak ada aba-aba dulu. Nah, jadi langsung. Nah, ya sih. Ini menurut gua kepanjangan, bisa dipendekin. Oke, kalau sudah bisa langsung ditarik ke sini. Jadilah ya, buset cepet banget. Timingnya bisa diatur. Dan untuk variasi ini bisa ditarik. Sekarang kan tadi kan ke atas, yang pertama ke atas, yang kedua kita tarik ke bawah. Nah, untuk variasi biar nggak. Nah, sekarang kalau sudah ininya, ya sih. Dan untuk kalau misalnya mau ke atas ke bawah sama, cuman bedanya yang X, yang Y. Kalau tadi kan yang X yang kita animate, gantian yang Y, ke atas ke bawah. Dan kalau mau zoom in zoom out, caranya pakai scale di nulnya. Terus apa lagi yang belum gue bahas? Oh iya, yang terakhir, kalau kalian lihat si Loveberry tuh, ini legit banget apa namanya, shake-nya men. Nah, disinilah kenapa gue minta pakai 2.0. Gue nggak tahu sih si Loveberry sendiri 2.0 apa gimana, tapi menurut research yang gue lakukan selama 1 tahun, gue nyari gini setahun dulu, nggak bohong, gue 2017-2018 tuh gue mencari jati diri. Itu nulnya pakai 2. Jadi kita pakai sebuah preset yang tadi gue suruh download, Aftershake 0. Di sini kita bikin yang pertama, speednya kecil elemen 1,3 boleh, 1,4, 1,3, dan amountnya gede, berapa? 24, 1,3 24, 1,3 di sini. Speednya kecil. Dan untuk yang kedua, kasih aftershake lagi 0. Speednya gede, 1,8. 1,8 tuh menurut gue gede. Dan rotationnya nggak usah, karena tadi sudah ada rotation. Karena rotation kalau 2 tuh malah bikin pusing men. Dan ya, atau mungkin malah kayaknya iya ya, kayaknya kurang gede ya. Coba dari gedein. Dan ya, untuk yang selanjutnya kalian bisa, maksudnya ini kan misalnya udah selesai nih yang ini, kalian tambah lagi yang ini kan, duplikat lagi, kalian taruh di atas, terus timingnya dibenerin lagi, kalian pasang lagi. Apa ini? Oh shit. Nah, ini pas kalian duplikat, nolnya dihapus dulu. Nah, timingnya dibenerin lagi, pasang lagi. Nah, jadi deh Loveberry KW. Gue udah lama banget main nyari ginian. Nah ya, kalau kalian kasih motion blur, jadi deh Loveberry KW. Ya, yang jelas yang gue mau sampaikan di sini tuh sebenarnya, kalau kalian mau nganimate kamera, saran gue dikasih 0 kayak gini. Gue gak tau nih kenapa 0 apa slow motion.
Ya itu aja. Sama ini kalau kalian mau tahu yang ini juga sama kok. Nolnya yang dua yang dua buat shake, yang ini buat shake, yang ini buat shake getar-getar atas bawah, yang ini buat after shake, yang ini buat untuk animasinya sendiri. Ini gue breakdown ya. Yang ini holy shit nih apaan. Kalau ini yang ini naik ke atas. Ini scale yang ngomong-ngomong. Scale itu jadi ini dia kalau makin gede itu dia makin kecil footage-nya, dan kalau makin kecil makin kecil ininya footage-nya makin gede. Dia kayak kebalik gitu. Ini kok satu dia ngezoom banget. Nah, jadi sini dia dari kecil besar zoom out, terus dia ngezoom lagi dikit dan masuk ke nol yang kedua untuk ngezoom out. Ya kalau kalian mau belajar kamera ya, setidaknya harapan gue ini tutorial bisa membantu sebagai fondasi lah ya. Oke, jadi itu tadi. Kalau kalian mau voting silahkan ke KuruMotion. Sini yang menang masih Speedgraph. Kalau kalian penasaran expression, karena gue pernah bikin itu full expression bikin project. Holy shit, gue nge-lag. Fuck off, udah biarin, lupakan. Intinya kalau kalian mau expression silahkan voting expression voting Speedgraph orang bersin. Dan kalau kalian mau 3D, kalian tulis Rex spasi Ramayarsa Keren spasi tutorial interior EV dong. Nah tuh tulis. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay di rumah, dan stinger dulu bos. Nge-lag lagi lah. What the fuck?